Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nubrika Zazara Lubis dengan NIM 4445233 kelas 5B. Di sini saya akan membuat video mengenai mata kuliah Sistem Informasi Geografi yang dimana kita memerlukan aplikasi QGIS dan akan membuat interpolasi dari setiap parameternya. Contohnya dari suhu, salinitas, DO, pH, dan lainnya. Dan hasil dari interpolasi tersebut kita reklasify lagi. Nah, kita langsung buka aja aplikasi QGIS-nya, lalu kita ke HMG. Selanjutnya kita tambahin data suhu dan salinitas terlebih dahulu di Open Data Search. Terus kita ke Delimited Text, terus kita ke salinitas Banten. Untuk X field-nya longitude, Y field-nya latitude, Z field-nya ini PSRL karena dia nggak ada SST. Nah, ini salinitas yang ada di Pulau Banten. Selanjutnya, kita buka di Open Data Search lagi, kita yang suhu sekarang. Untuk Z field-nya, kita SST, X field sama Y field-nya sama, kita add class. Terus kita mau ubah mereka ke data SAP. Filenya di sini. Save. CRS kita ganti jadi default. Yang lama boleh langsung dihapus saja. Terus salinitas Banten. Kita ekspor juga, kita save fitur as, kita ubah jadi SAP. Terus kita simpan jadi save, CRS-nya default. Oke. Setelah itu kita ke Open Data Search lagi. Terus kita ke vektor, kita tambahin data dari titik pengambilan data sama lautnya ada di mana. Oke. Ke titik pengambilan data yang SAP, terus kita add aja. Kita ambil data vektor lagi untuk di lautnya, itu laut utara. Kita ambil di laut utara yang SAP. Kita add, terus close. Nah, ini laut utara di wilayah Banten. Selanjutnya kita ke vektor, kita ke data raster, kita ke analisis, lalu kita ke grid yang IDP ini. Yang pertama kita akan, kita belum hapus yang ini. Kita hapus dulu. Nah, kita salinitas terlebih dahulu. Lalu di sini kita ganti Z value-nya yang SAL samakan sama yang awal kita di data kita ubah dari Open Data Search, terus kita ke temporary-nya. Save to file, kita save. Terus kita run, close. Nah, dia akan jadi seperti ini ya. Selanjutnya ke raster lagi, kita ke analisis lagi, ke grid lagi, kita pilih yang suhu sekarang. Terus Z field-nya kita pilih SST. Terus ini temporalnya ini, untuk save-nya kita sesuaikan saja namanya. Run, close. Selanjutnya untuk data terakhir yang tadi saya sebut di awal, kita akan menentukan data dari parameter-parameter yang ada. Kita ke raster lagi, analisis, ke grid yang IDP. Nah, ini sisa yang titik pengambilan data. Untuk Z value-nya di sini banyak, ada dari kecerahan sampai nitrat. Kita berurutan dulu. Untuk kecerahan kita save ini. Sekarang close. Terus buat lagi ke DO, save-nya juga sama. Save. Untuk warna yang kalian pengen disesuaikan saja, kita ke data lagi, ke grid, ke IDP. Di sini di titik pengambilan datanya, lalu kita pilih pH. Save. Selanjutnya kita akan mereklasifikasi dari setiap interpolasi yang sudah ada. Tapi sebelum itu kalian harus buka dari jurnal ini karena jurnal ini itu membantu kita untuk tahu gitu dari kelas-kelasnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau bisa lebih atau bisa kurang atau hanya dapat satu kelas. Selanjutnya kita ke raster reclassify. Nah, kita di sini adanya histogram tapi yang kita buat hanya di yang tabel ini aja. Untuk input rasternya kita pilih terlebih dahulu dari yang awal. Contoh kedalaman. Untuk band dan extend dan color tidak diubah. Untuk metode kita ubah jadi user. Untuk kelasnya kita coba dulu jadi 3 bagian. Ekstrak nanti dia sendiri di sini. Terus kita langsung ngelihat dari si tabel yang ada di jurnal yang ada. Terus ininya ada di 8, ininya ada di new kelas 2 berarti karena di sini bisa kalian lihat dari 5 sampai kurang dari 8 itu ada di sini. Nah, setelah itu mana kita hilang. Terus kita tulis 8, N-nya di 20, untuk kelasnya ada di kelas 1. Karena kita bisa lihat lagi, balik lagi ke sini ada di kelas 1 8 sampai 20. Terus ini adalah 20 sampai 25. Karena kita bisa lihat lagi nih. Ini ada di kelas 2. Kenapa 25 di sini lagi? Lebih dari 20 ataupun dari 25 itu kelas 2. Yang terakhir ada 25 sampai maksimumnya. Itu di sini ada maksimal 9,9. Untuk kelasnya ada di kelas 3 lihat. Ini bukan dari 5 atau dari 5. Jadi kita cek. Dan kita terus kita fotonya kita lihat. Terus aja. Rek kedalaman. Save. Lebih kalian. Oke, udah. Bisa save. Selanjutnya kita di sini yang pecahan. Pecahannya. Nah, ini. Pecahan ini
ini, nah ini ada 3 nih, kurang dari 5 ada 1, terus dari 3 sampai 5 kelas 2, dan di sini kurang dari 3 atau kurang dari 20 atau lebih dari 35 ada 3. Kita dicoba dikasih 3 ekstra. Nah minimumnya itu cuma 2,10. Ini kita bisa di 3. Nah untuk kelasnya itu berarti 2,10 sampai 3 itu berarti ada di kelas 3. Terus kita 3 sampai n-nya ada di 5. Itu range kelasnya itu 2. Terakhir dari 5 sampai 10. Nah, kita lihat kalau dikasih 3 itu kurang dari 20 tuh dari nah kurang dari 3, sementara ini 5, dan ini kurang dari 20. Sementara di sini ada yang lebih dari 5, jadi 5 sampai 10 itu masih 1. Terus kita lihat drag ke cewek. Nah, save, taruh. Setelah itu selanjutnya kita ada di suhu. Suhu coba kita ekstrak. Di sini udah terakhir resepnya, nanti kita ganti aja jadi sampai ini tuh 32 aja. Jadi tulis seperti ini. Ini 27,59. Ini 31. Kan di sini coba di sini. Nih, kita sini baca dari 20,9, maksudnya kan 30. Jadi bisa 30 di sini. Ini 31. Terus di sini 31, untuk n-nya ada maksimumnya di 32,08. Dan dia masuk masih masuk 31 aja, cuma satu kelas aja. Right? Berarti ini suhu. Save. Selanjutnya salinitas. Nah, ini tekstur. Salinitas juga ada di balik lagi sebenarnya. Ya, ini 20. Nah, kelas 1, kelas 1, kelas ini enggak ada. Ini sedang. Berarti ini 5 dari 3 salinitas. Berarti oke, jadi misalnya segitu 5 itu 2030,80. Ini ada di berarti misalnya sebagian lagi 32. Ini ada 31. Lalu startnya di 32. Ini di 32,69. Ini ada di 1. Terus kita paste. Ini untuk track salnit. Save. Oke. Terus selanjutnya di PH. Coba kita 1 2. Nah, di mana ini? Berarti dia masih satu kelas aja. Terus kita tulis 7. Ini kita bisa di sini PH-nya. Nah, ini berarti 7,10 kita tulis. Yang kelas 1. Terus ini 7,10. Ini itu di 7,94. 94 masih bisa. Kita paste dulu. Track P. Belum. Track P. Save terus sekarang. Selanjutnya ke DO. Oke, DO kita tulis di 3,3. Terus ini kita tulis di mana? DO-nya kita tulis di ini tulis di 5,18. Untuk interpolasi nitrit kita coba di 3. Nah, ini kayaknya 4 nih. Kita mulai dari 0. 0,1 di sebelahnya 0,02. Untuk hasil di kelas 3. Lanjut 0,02 kita tulis sampai 0,2 ada di kelas 2. Selanjutnya ini 0,2 untuk n-nya di 0,4 kelasnya ada di 1. Selanjutnya ini 0,4 sampai 0,55 ada di kelas 3. Kita pad terus kita nitrat nitrat terus kita run close. Selanjutnya di amonia kita ekstrak dulu 3, ekstrak 2 aja. Selanjutnya kita masukin 0 untuk minimumnya karena 0,01 untuk n-nya ada di kan langsung lihat aja di belakangnya 0,2. Terus untuk nilai atasnya ada di kelas 2 ini 0,2 sampai 0,59 untuk kelasnya di kelas 3. Padnya kita tulis rek amonia save kita run. Oke, dan yang terakhir di fosfat. Nah, ini kita coba di 2. Nah, startnya di 0,2 untuk n-nya 0,5 untuk hasil di kelas 1. Selanjutnya ini 0,5 sampai 1,10 dari kelas 3. Kita pad lalu kita rek fosfat atau reclassify fosfat kan. Oke, nah kita langsung aja nanya. Jadi karena tadi nggak muncul, kita bisa add aja data si raster ini dari open data search. Kita raster, kita bisa contoh kita mau kita mau coba reclassify kedalaman add class, nanti dia akan seperti ini. Jadi itu kalau misalnya tadi itu kan ke raster nih, terus tadi saya itu lupa pencet di bagian yang ini. Nah, saya lupa pencet login QGIS, jadi nggak keluar. Jadi caranya dari open data search kita tambahin aja dulu tadi kedalaman, terus berarti kecerahan setelahnya add class seperti itu. Terus lagi tapi untuk lebih mudahnya yang sebelumnya itu cara bagaimana agar menginput datanya. Nah, ini karena tadi nggak kepencet lewat QGIS-nya, jadi bisa dari alternatif dari sini. Terus kita selanjutnya ke setelah itu ke suhu add, terus lagi ke reclassify salinitas add, terus ini lagi reclassify add, terus lagi add, terus yang terakhir reclassify fosfat add fos. Ini kalau misal kejadian kayak tadi dimana kita lupa cek di jadi aku dia suka alternatifnya kita ya. Selanjutnya kita akan membuat layer atau kita bisa kalkulatorin dari setiap parameter-parameternya dengan cara kita buka raster kalkulator. Selanjutnya kita bisa klik terlebih dahulu. Misalnya contohnya kita mau awalnya itu tadi itu di kedalaman. Depannya kita kurung kurung terus dikali yang tadi yang awal itu yang kedalaman itu tuh bisa sampai 20. Nah, ini dikali ya sampai 0,2 tapi kita pakai titik dan kita tambah. Terus contoh kita belajar di kecerahan, kita ulang ini, kita ganti jadi ini. Terus ditambah
tuh kurang lagi ke kecerahan. Nah, selain dari kedalaman, yang lain kan gambarnya tuh dari angka 20, jadinya hanya di reclassify di kedalaman ini yang nantinya dikali dengan 0,2. Ini kali 0,1 tambah DO belum ya, kita masukin aja dikali 6 sampai parameternya ada 9. 1, 3, 9. Selanjutnya output ini kita default. Terus untuk output layernya, oke, untuk output formatnya geotiff dan output layer kita save. Contoh data class of ini aja, overlay kesesuaian new, save. Terus kita oke, mana situ ya. Nah, kalian juga bisa ubah warnanya. Selanjutnya kita cek dulu semuanya dulu. Kita ubah warnanya ke oak 2, terus ke palette. Contoh kita pilih classify. Oke. Nah, ini karena masih dari 1 sampai bisa sampai ke 11 biar sesuai. Kita pilih. Ini 11. Gimana caranya biar dia sesuai? Kita cluster, terus kita ke analisis, ke grid ini masih yang di sini, terus kita ubah. Oh, bukan cluster ke. Nah, kita ubah di sininya itu kita pilih yang overlay kesesuaian. Ininya metode kita ubah jadi equal interval. Terus kita ininya. Nah, kita ekstrak 3 aja. Sini 1, sini 2, dan sini 3. Ini untuknya 1, 2, dan 3. Terus kita run aja. Lalu kita save dulu. Run. Jadi nanti seperti ini. Sebentar. Nah, ini cuma sampai 3. Bisa dilihat ya, ini kita unchecklist aja. Dan kita untuk yang overlay-nya. Loh, kok hilang? Gimana? Nah, sebentar kita. Nah, ini jadi seperti ini nanti warnanya. Kalau misalnya mau ada titiknya udah kita bisa nanti jadi kayak gini. Nah, seperti ini. Namanya petak kesesuaian. Nah, ini bisa dilihat warna-warnanya. Semakin merah berarti semakin udaranya itu semakin hangat, berarti ini paling tinggi ada di 3. Selanjutnya, langkah terakhir itu kita ke raster, terus ke extraction, terus clip raster by mask. Ini kita pilih yang new. Nah, mask layer kita utara. Kita save. Nah, ini kita save aja. Kesesuaian kerambat jaring apung di Pulau Panjang Banten. Ini untuk langkah terakhirnya. Lalu kita run, kita close. Nah, ini nanti gini. Kita bisa sesuaiin warnanya juga. Kita ganti ini aja. Oke. Nah, ini jadi bisa seperti ini. Segitu aja video tutorial dari pembuatan interpolasi sampai ada reclassify dari setiap parameternya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.